Soal nomor 8. Jeff has accompanied his little brother in the hospital without complaining. We must appreciate his blah 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 blah. Oke, jadi di sini kita artikan dulu bagian kalimat yang pertama. Jeff telah menemani adiknya di rumah sakit tanpa mengeluh. Kita harus mengapresiasi titik-titiknya. Nah, jadi di sini pada kalimat yang kedua, yang hilang, yang masih belum lengkap adalah bagian objeknya. We ini adalah subjeknya, kemudian must appreciate ini merupakan frase kata kerjanya, kemudian ini adalah objek yang belum lengkap, his. Nah, seperti halnya dengan subjek, objek ini juga harus merupakan sebuah noun phrase. Noun phrase di sini dimulai dengan kata his. His ini merupakan bentuk kata kepemilikan ya, atau istilahnya adalah possessive pronoun. Jadi kata ganti milik. Nah, kata ganti milik ini selalu diikuti oleh noun. Jadi yang harus mengisi titik-titik di sini adalah bentuknya kata benda. Nah, nanti kesatuan antara possessive pronoun dengan nounnya ini membentuk yang namanya noun phrase. Nah, mana kata benda dalam opsi yang disediakan di sini? Yang A, patience, ini diakhiri dengan huruf NT, ini merupakan kata sifat, artinya sabar. Kemudian yang B, patience, nah ini merupakan kata benda, artinya adalah kesabaran. Jadi opsi B ini sesuai, karena kita harus mengapresiasi kesabarannya, dia tidak mengeluh. Berarti jawabannya B. Bagaimana dengan opsi jawaban C? Patiently ini merupakan adverb of manner yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu dilakukan. Kemudian D adalah kata accompany. Accompany ini merupakan kata kerja artinya menemani. Kemudian accompanying ini merupakan bentuk present participle ataupun bisa juga jadi ini merupakan bentuk gerund. Oke, nomor 7 jawabannya B. Nomor 8. My brother is blah 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 blah. He drives carefully. Nah, jadi bagian yang belum lengkap adalah setelah kata is. Di sini sama, di sini merupakan noun phrase. Di sini juga harus dilengkapi dengan yang namanya noun phrase atau singkatnya kita tulisnya NP gitu aja ya. Noun phrase. Nah, noun phrase, kalau kita lihat opsi jawabannya, oh dimulainya semuanya pakai kemudian atau pakai kata well. Oke. Kita lihat bagian kalimat yang kedua karena ini menjadi clue kita untuk melengkapi kalimat ya. He drives carefully, dia mengemudi dengan berhati-hati. Nah, di sini kita akan membentuk noun phrase. Maka kita punya urut-urutan ya. Jadi ada urutan untuk mengurutkan yang namanya noun phrase itu. Oke. Yang bagian paling depan biasanya itu diletakkan yang namanya artikel. Artikel bisa atau an ataupun the ataupun determiner misalnya this atau that gitu ya. Nah, di sini ketika kita mau tentang seseorang berarti kita pakai kata atau an. Oke. Kemudian kita mau bicara tentang driver ya, seorang pengemudi yang misalnya di training dengan baik. Intinya kan mau bilang gitu ya. Oke, jadi ini kita letakkan di paling depan. Kemudian di tengah-tengahnya masih missing. Kemudian di paling belakang ini adalah kata driver. Kenapa drivernya yang paling belakang? Head noun atau kepala noun kita sebutnya head aja ya. Head noun ini letaknya itu di paling belakang gitu ya. Tidak ada frase dengan of, maka ini head noun-nya ini ada di paling belakang. Nah, kata benda ini dijelaskan oleh sebuah kata. Di sini penjelasannya adalah kata sifat terlebih dahulu. Kemudian baru di depannya kalau ada adverb, kita masukkan adverb di sini. Nah, di sini seorang pengendara yang terlatih dengan baik. Nah, maka kata sifatnya adalah kata trained. Dengan baik, maka di sini kita letakkan kata well. Jadi, seorang pengendara yang sudah terlatih dengan baik namanya adalah a well-trained driver. Jadi, jawabannya adalah yang E.